Shalom, jumpa lagi dengan Beta Gita di Potalk 497 Benyamin Oebufu. Nah teman-teman semua, pertama Beta mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih setia menyaksikan tayangan dari Potalk 497. Semoga teman-teman sudah bosan-bosan untuk menyaksikan tayangan Potalk selanjutnya. Dan pada saat ini Beta sudah ada bersama dengan teman-teman PPA. Apakah teman-teman bisa tebak ini teman-teman dari mana? Beta kasih clue, ini masih berkaitan dengan tutorial yang ada di PPA. Dan ini tutorial berkaitan dengan gerakan. Apakah ada yang tahu? Ya, jadi teman-teman, saat ini sudah ada bersama-sama dengan Beta, teman-teman dari tutorial menari. Tepat di Beta punya sebelah kiri nih, ada Kak Sari selaku tutor menari. Shalom Kak Sari. Shalom Gita. Apa kabar Kak? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Silakan kamu mungkin bisa perkenalan ke teman-teman. Shalom, perkenalkan nama saya Sari Mau. Saya selaku tutor menari pada PPA IO 497. Nah, selain Kak Sari ada juga nih adik-adik atau teman-teman yang tergabung dalam tutorial menari. Untuk itu langsung saja kita perkenalan dengan teman-teman. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Desi Lewana. Saya kelas usia 12-14 tahun. Halo teman-teman, perkenalkan Beta punya nama Angel Sila. Beta dari kelas usia 15 dan 18 tahun. Halo teman-teman, Beta bernama Raya Mone. Beta sekarang usia 16 tahun dan Beta masuk di kelas usia 15 sampai 18 tahun. Ya, demikian teman-teman perkenalan singkat dari teman-teman tutorial menari. Langsung saja kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan tutorial yang teman-teman lakukan di PPA Benyamin Oebufu. Nah, Kak Sari, Beta mau tanya nih Kak, sejak kapan nih Kak tergabung di PPA sebagai tutor menari? Kalau tergabung di PPA sebagai tutor menari itu dari tahun 2016, dari zaman Kak Sari masih kuliah. Di 2016 Kak, berarti kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Itu sih banyak susah senang yang Kak lewati. Lumayan. Nah, Kak mungkin Kak B penasaran apa nih yang menjadi alasan Kakak untuk menari dan mau melatih menari di PPA Benyamin Oebufu? Oke baik, yang pertama itu yang menjadi alasan paling utama itu karena melayani. Dengan basically-nya Kak Sari sebagai seorang penari, Kak Sari punya satu impian bahwa bagaimana anak-anak itu bisa juga turut untuk ambil bagian dari menari. Kan sekarang itu kan lebih banyak yang lebih kayak modern. Kalau tradisional sendiri kan ya mau bilang 50-50 juga tidak ya. Lumayan begitu. Jadi Kak Sari punya impian yang tidak hanya modern, tapi bagaimana adik-adik juga bisa untuk mau terjun dalam sesuatu atau tarian tradisional seperti itu. Berarti Kak mau menampilkan budaya tapi dalam kemasan yang kekinian begitu ya? Iya, betul sekali. Keren sekali Kak punya motivasi yang cukup luar biasa untuk menjadi penyemangat juga buat teman-teman yang mengikuti kelas menari di PPA Benyamin Oebufu. Nah Kak, Beta kepo nih, kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang sudah Kak hadapi dalam mengikuti tutorial menari di PPA? Menjadi tutor. Wow, tantangan cukup banyak, tapi yang menjadi tantangan paling besar yaitu bagaimana Kak Sari harus bisa meyakinkan adik-adik, bagaimana Kak Sari harus bisa mengambil hati adik-adik untuk bisa tertarik dan bisa minat ke Kak Sari kelas tutorial, yaitu tutorial tarian tradisional. Itu satu tantangan yang sangat besar. Nah, menghadapi tantangan itu kira-kira bagaimana cara Kak Sari dalam menghadapi? Oke, untuk caranya Kak Sari lebih kepada membuat sesuatu yang menarik. Karena kan kalau mau bilang tarian tradisional ini kan artinya tarian yang monoton. Tapi bagaimana Kak Sari mengemasnya? Misalnya Kak Sari buat video yang lebih modern kah? Atau Kak Sari buatnya dalam tampilan busana yang sedikit lebih modern tapi tidak meninggalkan unsur tradisionalnya. Keren sekali Kak cara Kak untuk tetap membangkitkan
Nah, mungkin harapan dari Kak Sari ke tarian tradisional ke depannya bagaimana, Kak? Oke, untuk harapannya Kak Sari, semoga ke depan semakin banyak peminat, tetap dipertahankan unsur tradisionalnya dengan tidak mengurangi nilai tradisionalnya, dan adik-adik semakin semangat dalam menjalankan atau melakonkan tarian-tarian tradisional. Oke, makasih Kak Sari. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan adik-adik, teman-teman yang mengikuti tutorial menari. Bagaimana sih adik-adik perasaan tergabung dalam tutorial menari? Perasaan senang. Senang ya. Kalau menurut beta perasaan tuh menyenangkan, bahagia karena dalamnya kotong bisa mengeksplor banyak-banyak tarian. Bisa mengeksplor. Rasanya tuh senang karena bisa mengenal lebih dalam tentang tarian, terus bisa mengekspresikan diri lewat tarian. Keren-keren. Nah, apa sih pengalaman teman-teman selama bergabung di tutorial menari? Mungkin satu orang bisa cerita. Jadi kotong pengalaman pas kotong ikut tutorial menari ini, pertama-pertama kotong tuh diundang untuk mengisi acara-acara di PPA, di gereja. Kotong juga ikut lomba di antara PPA yang lain. Terus kotong juga diundang kalau ini misalnya ada kakak mentor yang nikah atau orang lainnya nikah, kalau kotong diundang untuk menari untuk isi acara pernikahannya, kotong isi. Terus ada pengalaman yang menurut kotong paling besar itu tuh ketika kotong diundang untuk mengiringi para uskup se-Indonesia dan Duta Vatikan pas ini pelantikan uskup baru se-Kota Kuta. Wow, pengalaman yang sangat menarik ya teman-teman. Bisa ada di ajang yang sebesar itu, acara yang lumayan besar. Nah, beta mau tanya, mungkin masing-masing adik-adik, apa tarian favorit dari adik-adik yang sudah pernah ditampilkan? Kalau dari beta sendiri, tarian yang paling beta suka tuh Tokesi dari Alor. Kesi. Karena tarian itu memiliki tempo yang begitu cepat, jadi kayak lebih suka dengan Semangat. energi yang didapat dari itu tarian. Keren. Kalau beta pribadi, beta suka tarian Nyale karena dia masuk ke dalam tarian tradisional dan salah satu tarian temporer. Kalau beta tarian yang tetap bercerita karena tarian itu termasuk tarian kreasi. Berarti banyak tarian yang teman-teman tunjukkan, teman-teman tampilkan nih. Nah, buat adik-adik target apa nih yang ingin adik-adik capai? Untuk beta sendiri, beta pun target mungkin kedepannya beta bisa menjadi guru untuk mentor untuk tutorial menari dan bisa mengeksplornya mungkin bukan hanya di Kupang saja tapi mungkin bisa di provinsi yang lain. Kalau untuk beta sendiri juga sama, beta kalau bisa beta mau menjadi pelatih menari, terus beta juga ingin menari di luar provinsi selain provinsi NTT, bisa juga isi acara di acara-acara besar se-Indonesia atau mungkin di luar negeri. Amin. Kalau beta juga sama, beta mau jadi guru menari untuk mengajar anak-anak menari. Berarti adik-adik punya harapan apa yang adik-adik sudah dapat, adik-adik juga mau berbagi untuk generasi-generasi berikutnya. Teman-teman kasih tepuk tangan dulu untuk adik-adik yang ada. Nah, terakhir satu kata untuk menari. Kalau menurut beta gas. Gas, Kalau beta sendiri gacor. gacor, Kalau beta meledak. meledak. Wih. Nah, itu teman-teman, sekilas bincang-bincang tipis dengan teman-teman dari tutorial menari. Dan setelah ini kita akan menyaksikan penampilan yang tak kalah kece dari teman-teman tutorial menari yang akan menampilkan tarian Indonesia Menari. Untuk itu langsung saja
Mari kita saksikan penampilan dari teman-teman tutorial menari. penampilan keren lah. Nah, Kak Beta kepo nih, kira-kira penampilan yang tadi tuh makna tariannya kemana ya Kak? Oke, Kak Gita, Indonesia Menari itu koreografi hasil dari Kak Ufa Surova. Kita boleh lupa deh punya pencipta ya Kak ya. Oke, tarian Indonesia Menari sendiri itu dia menggambarkan tentang semangat, tentang persatuan, karena kan di sini perpaduan antara unsur tradisional dan unsur modernnya. Seperti itu Kak Gita. Menyala Kak. Nah teman-teman, demikian penampilan dari teman-teman tutorial menari, dan tentu saja masih ada banyak sekali penampilan dari teman-teman PPA Benyamin Oebufu. Untuk itu, Beta ajak teman-teman semua untuk jangan lupa
Saksikan terus tayangan Potalk 497 di akun media sosial, akun YouTube PPA Benyamin 497 dan akun Instagram PPA Benyamin 497. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeay.